Shalom, selamat hari Minggu kepada Mama Gina, begitu juga dengan saudara-saudara kami, remaja Apostel Bulu, Bapak Ibu yang pada saat ini ikut beribadah dan menyaksikan ibadah ini secara langsung. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada semuanya. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang pada saat ini, kepada anak rantau dan kepada ruas jemaat AKBP lainnya yang pada saat ini juga menyaksikan ibadah ini, kiranya Tuhan menyertai dan memberikan kesehatan kepada saudara-saudara kami yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada baiknya kita berserah diri kepada Tuhan. Kita berdoa dari dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita, ya karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagalah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34 ayat 2.
ia tidak pernah melihat Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 2. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak pernah dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa dan roh dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita mendengar janji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60. Kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca episode kita pada minggu hari ini, yaitu yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kita membaca secara bergantian. Kami baca dari ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang mengenal Dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dan dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, begitu juga jemaat anak rantau yang dikasihi Tuhan. Shalom. Marilah kita sejenak mendengarkan intisari warta Jemaat AKBP Sunalian Minggu 7 Juni 2020. Majelis Jemaat AKBP Sunalian mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, begitu juga kepada seluruh anak rantau yang sedang mengikuti kebaktian kita secara live hari ini. Tuhan memberkati persekutuan kita hari ini. Selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh anggota jemaat AKBP Sunalian yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juni
Katekismatis Hasito Sadao di Batam dengan tema Hamuliawan Jakoba tu Akara Dinopana, manang kemuliaan Allah atas ciptaannya. Warta yang kedua, acara ibadah pertanian keluarga. Acara ibadah dipersiapkan dari gereja secara live pada pukul 19 WIB yang dilaksanakan setiap hari Rabu, yaitu tanggal 10 Juni 2020. Pasar Pelian Dolita, Tapasan Mai melalui sebuah sektor yang blok asal Titikon. Yang ketiga, pelayanan di gereja. Pelayan bersifat pribadi atau kamar sahid dilayani melalui tanian siap handphone. Paupaton, kantor gereja HKBP Sumalian buka setiap hari mulai pukul 8 WIB sampai dengan pukul 22 WIB. Napa limahon ralat warta Minggu tanggal 24 Mei 2020, daftar nama donatur penambahan lahan gereja HKBP Sumalian nomor 1 dari NN tertulis 1 juta, seharusnya tidak ada. Napa duahon warta Minggu tanggal 31 Mei 2020, ucapan syukur poin 32 tertulis upah halal 100.000, seharusnya tidak ada. Daftar nama Tok Ribe untuk penambahan lahan gereja HKBP Sumalian 2020. Nabar Jolo, Sian Keluarga S Sinaga, Boru Simatupang, Sektor Tolu Cendrawasih, Rp500.000. Naba Duahon, Keluarga S Batubara Buru Alurung, Sian Sektor 5 Air Merapin, Rp1 juta. Naba Toluhon, Cicilan Kaupaton Sian Keluarga 2P Siregar, Boru Sioping, Nahinan, Sektor Onok Air Merapin, Godangna Rp250.000. Donatur nama sumbangan anak rantau penambahan gereja HKBP Sumalian 2020. Napa dulu Sian MN Rp700.000. Daftar nama donatur penambahan gereja HKBP Sumalian 2020. Sian Keluarga AKBP Indra Silalahi Buru Siahaan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Pemda, Godangna Rp2 juta. Ima Tik Naboe Pasar Tami di Bagasan Samingguon untuk laporan keuangan. Ima Tajamadi Warta nanam dibagi onsik 2 komplek masing-masing. Demikianlah intisari warta kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas mari kita sebut salam itu Trinitatis buat jemaat Tuhan yang beribadah sekarang di rumah ataupun di tempat yang
sendiri, dan juga buat saudara-saudara kami, anak rantau kami, dimanapun berada pada saat ini, dengan sapaan kami, Salam. Firman Tuhan untuk menyapa kita saudara pada minggu Trinitatis ini yang diambil dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang 26 hingga ayat yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala makhluk binatang di bumi dan segala burung udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat alat yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Salam minggu Trinitatis buat jemaat yang dikasihi oleh Yesus. Sejarah penciptaan dunia ini adalah yang diperkenankan Allah melalui Alkitab. Allah yang bertindak dan berinisiatif, dan Allah yang membuat lukisan itu begitu indah. Di dalam Kejadian 1 ayat 1. Penciptaan yang dimaksud di sini adalah menciptakan yang belum ada menjadi ada, dan sering dinamai di dalam bangku teologi creatio ex nihilo. Yang nyata ini indah dan sempurna. Pada awalnya Allah memperkenalkan dirinya kepada ciptaan bahwa dialah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Wujud Allah yang kita kenal di dalam penciptaan adalah Allah Bapa, dan Juru Selamat adalah Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah penolong dan pemelihara. Tetapi setelah kita selidiki ketiga wujud Allah itu sungguh ada pada penciptaan manusia dengan perkataan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Imam Dei, segambar dengan Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dari ayat 26 hingga ayat 27 tadi, Tuhan sudah melengkapi segala kebutuhan jasmani manusia, baru manusia itu dijadikan
Kita hubungkan dengan nama minggu kita, Minggu Trinitatis, 3 tapi 1, 1 tapi 3, dan sering disebut Allah Tritunggal. Allah menjadi inisiator, menjadikan manusia untuk memelihara serta berkuasa menaklukkan atas ciptaan Allah. Tugas yang mulia itu dipercayakan kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa, dengan serta merta menerima berkat dari Allah supaya beranak cucu sekaligus menaklukkan segala ciptaan. Manusia diberikan berakal budi untuk bertindak bijaksana dengan melangsungkan kesinambungan hidup di bumi ini. Pada awalnya manusia tidak berjerih payah untuk mencari nafkah, tetapi karena manusia itu ingin sama dengan Allah, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rom 6 ayat 23. Wewenang yang diberi Allah kepada manusia sungguh beraturan, dan manusia tidak diizinkan untuk semena-mena kepada ciptaan Allah, melainkan di setiap ciptaan itu ada kemuliaan Allah. Artinya semua yang ada di bumi ini berguna satu dengan yang lain, sekalipun itu nyamuk, semut, dan halilintar. Peranan yang sangat mendominasi ciptaan oleh manusia menjadi kebanggaan manusia, sekaligus tampil pemelihara dan menjaga kelangsungan hidup. Betapa bangganya manusia setelah astronom menjelajahi bulan dan membuat satelit serta membangun kapal yang canggih dan mewah. Sesungguhnya itu pantas kita bangga. Tetapi jangan menjadi namamu yang dimuliakan, melainkan harus tetap Tuhan yang dimuliakan, karena itu adalah dari Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Rom. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Rom 11 ayat 33. Bila kita hubungkan dengan nas pertanyaan, bagaimana Yohanes mengenal serta bersaksi tentang Yesus Kristus, yaitu Yesus sudah ada sejak awal sebelum bumi ini ada. Ia adalah Anak Allah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-34. Maka orang yang percaya harus percaya bahwa di setiap lini kehidupannya dan ada yang ada baginya sesungguhnya hanya dari Allah. Maka kemudian Allah jelas di setiap langkah, pikiran, dan aksi kita, dan itulah saksinya. Kita masuk ke bulan Juli 2020 dan sampai sekarang kita masih bertaruh serta berjuang di dalam peperangan dengan teror virus corona yang mencekam hidup manusia di dunia ini. Apa yang kita alami dan rasakan, pertama-tama selalu mari kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan sambil meminta pertolongan dari Tuhan. Tetap makan sehat, berolahraga, dan menjalani kebersihan agar kita selamat sentosa dan jauhlah dari virus corona. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh tak terselami Tuhan pikiran dan rencana Allah di dalam kehidupan kami. Di saat kami harus menderita, di saat hidup kami harus mencekam,
mampukan kami melewati cobaan belenggu yang kami hadapi, dan nyata kemuliaan Allah ada bagi kami. Ajar kami Bapa, dan tolong kami agar kami orang yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan, dan melalui kami akan nampak kemuliaan Tuhan. Jikalau Tuhan mengizinkan kami bersukacita pada saat ini, memberikan kesehatan, memberikan rezeki, memberikan berkat dan panjang umur, Tuhan mengharapkan ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak memperkirakan dosa pelanggaran kami, tetapi Tuhan mencurahkan Roh membaharui kehidupan kami setiap hari dalam setiap persekutuan kami. Kami berdoa Tuhan, buat anak Tuhan yang masih balita, Engkaulah Tuhan yang menolong mereka, memberikan pertumbuhan, yang dulu bangku sekolah dan kuliah, Engkau Tuhan memelihara kehidupan mereka pada rencana mereka untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi. Roh Kudus yang menolong anak-anak kami di masa pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sudah melangsungkan tahapan seleksi calon PNS di tingkat pertama dan tingkat kedua. Tuhan, kiranya melalui Roh membantu dan menolong mereka dan menunjukkan di dalam sukacita untuk mereka tampil menjadi pelayan Tuhan, menjadi calon pegawai negeri sendiri di instansi pemerintah. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang mau melangsungkan pernikahan. Tolong Bapak surga, Engkau membantu dan menolong mereka di dalam semua rencana itu, agar Tuhan yang kami muliakan. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang mencari jodoh. Tunjukkanlah jodoh bagi mereka Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang lanjut usia. Kiranya Engkau tetap memberikan lanjut usia dan panjang umur. Engkau memberikan kesehatan dan kebahagiaan tersendiri. Dan secara khusus Tuhan, kami juga berdoa buat yang terbaring di rumah sakit, yang sakit, dan mungkin di rumah dan maupun di tempat di mana sekarang Tuhan. Kami minta hantaran dan lawatan Tuhan pada saat ini. Ulurkanlah tangan-Mu yang kudus itu, membasmi segala virus, segala sakit penyakit, dan pulihkanlah organ-organ tubuh mereka Tuhan, agar jemaat-Mu HBS ini bersukacita. Kiranya iman mereka semakin teguh, karena Engkau menolong dengan Roh Kudus. Kami sungguh berterima kasih Tuhan atas keterbukaan uluran tangan dan jemaat Tuhan yang melangsungkan penambahan lahan di gereja. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan, jemaat Tuhan. Dan juga Tuhan yang terbuka hatinya menyampaikan persembahan, ucapan syukur. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati usaha, memberikan rezeki, dan jemaat Tuhan yang berterima kasih karena Engkau meluputkan mereka dari mara bahaya. Kiranya Engkau Tuhan dengan sayap kudus memelihara kehidupan mereka, keluarga untuk masa yang akan datang, supaya mereka menambah kehidupan ini di dalam sukacita. Bapa di surga, pada kesempatan yang berbahagia ini juga Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah kami, karena Engkau Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka untuk mengambil yang terbaik di masa new normal ini Tuhan, di era baru ini Tuhan. Kiranya
Engkau memberikan kekuatan cara khusus buat tim medis dan TNI Polri yang dalam hal ini Tuhan menjadi garda terdepan untuk mengatasi pandemi. Bapak di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang dalam perjalanan, orang tua kami, keluarga kami yang dalam perjalanan saat ini. Engkaulah menaungi mereka dengan sayap kudus-Mu, jauhkan dari segala bahaya dan penyakit. Engkaulah Tuhan memberkati kami. Engkaulah Tuhan memberkati segala apa yang kami pikirkan. Karena dengan itu kemuliaan Tuhan ada bagi kami. Tuhan telah mempercayakan segala yang Tuhan ciptakan kepada kami, hingga kami dapat melangsungkan kehidupan yang regenerasi yang akan datang. Kiranya mampukan kami pribadi, keluarga, dan semuanya Tuhan, agar hidup di dunia ini aman sentosa. Bapak di surga, pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan telah mengizinkan kami beribadah di gereja, di rumah kami masing-masing menjadi langganan pada saat ini, maupun di tempat di mana kami sekarang. Terima kasih Bapak. Kiranya persetujuan kami Engkau langsungkan di dalam sukacita, dan Roh Kudus yang menghangatkan kami, merangkul kami. Ampun segala dosa pelanggaran kami di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Jemaat nomor 300 bagian pertama dan yang kedua sambil menyampaikan persembahan kita.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Sekali lagi kami dari keluarga besar Pahala Doa GBP Sumelia menyampaikan kepada segenap jemaat dan juga narator kami pada kesempatan ini, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Tuhan Yesus